Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang beranggotakan saya, Muhammad Haidar Afif Hasanuddin, dan kedua teman saya, Muhammad Mahrus Afandi dan Fikri Aluda Febrian. Dengan judul makalah dari belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zanuji. Dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Muhsin Arumawan, Magister Pendidikan Islam. Di sini kami membagi dua subbab materi. Yang pertama yaitu teori belajar menurut Imam Al-Ghazali, dan yang kedua yaitu teori belajar menurut Imam Az-Zanuji. Yang pertama, pendidikan menurut Al-Ghazali adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. Adapun unsur pembentuk pengertian pendidikan dari Al-Ghazali dalam pernyataan berikut. Sesungguhnya hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, menghubungkan diri dengan ketinggian malaikat dan berkemampuan dengan malaikat tinggi. Dan ini sesungguhnya adalah dengan ilmu yang berkembang melalui pelajaran dan bukan ilmu yang beku yang tidak berkembang. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan jangka pendek adalah diraihnya profesi manusia sesuai bakat dan kemampuannya. Tujuan pendidikan Imam Al-Ghazali mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah kemampuan dan dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. Yang ketiga, mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas keduniaan dan sebaik-baiknya. Yang keempat, membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat tercela. Yang terakhir, mengembangkan sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Kurikulum pendidikan menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengklarifikasiannya terhadap ilmu pengetahuan yang sangat terperinci dan segala aspek yang terkait dengannya. Yang kedua yaitu Al-Ghazali mendasarkan pemikirannya bahwa kurikulum pendidikan harus disusun dan selanjutnya disampaikan kepada murid sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan psikisnya. Selanjutnya, pentahapan dalam kurikulum yang dirumuskan Al-Ghazali ini sesuai dengan proses pendidikan anak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Usia 0-6 tahun adalah masa asuhan orang tua. Sedini mungkin anak dijaga dari segala yang mengotori jasmani dan rohaninya. Usia 6-9 tahun adalah masa dimulainya pendidikan anak secara formal. Usia 9-13 tahun adalah masa kependidikan, kesusilaan, dan latihan kemandirian. Usia 13-16 tahun adalah masa evaluasi terhadap pendidikan yang telah berjalan sejak pembiasaan, dimulainya formal, pendidikan kesusilaan, dan pendidikan kemandirian. Usia 16 tahun sampai dengan seterusnya adalah pendidikan kedewasaan. Menurut Islam, anak usia ini dianggap dewasa dan segala yang dilakukan sudah mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah. Selanjutnya, metode pendidikan menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu penegakan dalil-dalil dan keterangan yang menunjang penguatan akidah. Yang kedua, untuk mengadakan perubahan akhlak tercela anak adalah menyuruhnya melakukan perbuatan yang sebaliknya.
Hal ini dapat dimengerti karena penyakit badan atau raga, maka obatnya adalah membuang penyakit itu sendiri. Yang selanjutnya adalah evaluasi pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Subjek evaluasi pendidikan adalah orang yang terikat dalam proses kependidikan, meliputi pimpinan, subjek didik, wali murid, dan seluruh tenaga administrasi. Dan yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semua bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing dalam proses kependidikan. Tujuan dalam evaluasi pendidikan ialah mengontrol efektivitas dan efisiensi usaha dan sarana, mengetahui segi-segi yang mendukung, dan menghambat jalannya proses kependidikan menuju tujuan. Baik, yang kedua ialah teori belajar menurut Imam Az-Zarnuji. Konsep belajar bagi peserta didik menurut Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada dua. Yang pertama yaitu metode yang bersifat etik, mencakup niat dalam belajar, keutamaan ilmu, tujuan mencari ilmu, hormat terhadap ilmu, disiplin dalam ilmu, permulaan belajar, tawakal dalam menuntut ilmu, nasihat dan berperilaku santun tentang warok pendidikan pada hafalan, dan menjaga kesehatan. Dan yang kedua yaitu metode bersifat teknik strategi, meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, kuantitas pelajaran, kualitas pelajaran, membuat catatan, memahami pelajaran, diskusi ilmiah, pendalaman ilmu, dan pembiayaan ilmu. Keberhasilan seseorang mendapat manfaat dan buahnya ilmu itu adalah karena 3 faktor yang sangat dominan, yaitu yang pertama, fadl dari Allah. Untuk memperoleh fadl ini, orang harus berdoa atau didoakan. Doa itu harus sungguh-sungguh dan disertai dengan kesungguhan. Yang kedua, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Itu dengan cara rajin belajar, tekun mengulang atau memupalaah pelajaran, dan dalam sebuah makalah yang sering disebutkan dalam hadis, yaitu barang siapa saja yang mencari sesuatu dan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Dan yang ketiga yaitu suri tauladan dari guru. Maka kedekatan seseorang dengan orang lain mengakibatkan penularan. Seperti contoh, orang yang berteman atau mendekati penjual minyak wangi, maka akan tertular bau harumnya. Begitu pula dengan murid, apabila dekat dengan guru, akan tertular sifat-sifat baik dari sang guru. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarnuji adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. Konsep pembelajaran Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarnuji ini menekankan pada persyaratan akhlak sebagai basis utama. Pendidikan Islam yang berbasis akhlak seperti ini sangat relevan dengan kehidupan di era globalisasi. Dengan demikian, pendidikan yang berbasis akhlak diharapkan menjadi solusi baik bagi pengajar maupun peserta didik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran kami harapkan agar kami bisa menjadi lebih baik di hari kemudian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.